Jadi begini, kami ini selaku Komisi A atau kami ini selaku anggota Komisi A, sehingga tentunya bersama APH ini kan segera untuk melawan hoax ini adalah bagaimana mengkolaborasi antara eksekutif, legislatif segera untuk percepatan untuk terutama memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan cara menanggulangi hoak, cara menghadapi hoak itu sendiri. Sehingga kita tidak henti-hentinya untuk menganggarkan kegiatan ini terutama kepada eksekutif dengan pemerintah ini, bahwasanya mari kita galakkan secara percepatan karena di eranya sudah era digitalisasi, sehingga kita memberikan pemahaman terkait dengan berita hoak pada masyarakat. Saya kira itu supaya nanti intinya bahwa program pemerintah seperti Gubernur Jawa Timur menjadi Jawa Timur kuat ini segera terwujudkan. Oke. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini masih bareng aku, Ana Kansa, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hoax Empower semuanya. Kalau kamu tahu, hoax di Jawa Timur ini sebetulnya juga jadi hal yang unik. Kadang dari yang receh hingga jadi persoalan yang serius loh, bisa meresahkan semua masyarakat di Jawa Timur khususnya. Kalau kamu tahu, ada mulai dari berita penculikan anak hingga vaksinasi, atau mungkin sekarang yang lagi viral, memotong video orang, hingga nanti statementnya itu diartikan sebagaimana mungkin, yang mungkin itu menjadi keresahan kita masyarakat di Jawa Timur semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, untuk tahu lebih dalam masalah itu semua, Ana Kansa hadirkan langsung narasumber hebat kita, luar biasa, yang akan membantu membedah masalah kita kali ini. Selamat datang, Bapak Sumarjono. Terima kasih, Mbak Ana. Dari Komisi A, Mbak Ana. Dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan banget ya Empower, hari ini kita akan bahas tentang hoax. Izin Pak Sumarjono, kira-kira kalau di Jawa Timur itu memang mengapa Pak ya isu hoax ini masih menjadi persoalan yang serius? Itu memang serius Pak ya? Iya. Jadi kembali lagi Mbak Ana. Jadi kalau kita lihat ya ini ya, jadi tingkat SDM terutama ya, tingkat minimalnya literasi atau minimalnya pemahaman ya, pengetahuan terkait dengan digitalisasi masyarakat ini kan sangat rendah sekali. Jadi kita itu kan sering itu kalau kita mendengar di beberapa daerah karena sangat rendahnya tingkat digitalisasi masyarakat itu berpengaruh sekali kepada penerimaan atau pemahaman terkait dengan isu itu sendiri. Kadang isu hoax itu kan yang namanya kita garis bawahi lah, pengertian daripada hoax itu kan sebenarnya kan informasi yang tidak jelas atau bisa dikatakan informasi palsu kan gitu ya. Tetapi masyarakat ini kadang tidak memahami bahwa itu informasi benar atau palsu. Lah yang paling mengejutkan lagi bahwa informasi yang tidak benar ini karena SDM daripada masyarakat ini rendah terkait dengan digitalisasi, sehingga mereka sangat mudah terprovokasi sehingga ada informasi yang tidak baik, sehingga inilah yang menjadi pemicu utama masyarakat atau rendahnya tingkat digitalisasi masyarakat ini. Di situ poin yang paling kita pahami di situ. Tingkat digitalisasi kita sebetulnya dikatakan masih rendah. Masih banyak masyarakat yang SDM terkait dengan digitalisasi itu sangat rendah sekali di sana, Mbak Ana. Oke. Betul. Berarti memang itu juga jadi garis bawah poin utama. Garis bawah paling dominan di sana. Paling dominan di sana. Kalau Pak Sumarjono, menurut Bapak yang sekarang ini isu terkait dengan hoax Pak yang lagi muncul ini apa Pak ya? Banyak sekali sih. Banyak sekali. Contoh-contoh seperti hoax itu kayak tentang informasi dari televisi tentang tentang bintang film terkait dengan yang sehari-hari ya yang kita dengar itu di beberapa kota. Ini misalkan informasi yang belum pasti itu di televisi, orang-orang mendengar bahwa itu informasi itu belum, keabsahannya belum jelas, mereka menganggap bahwa ini dianggap sesuatu yang sudah dipastikan kan gitu ya.
Sampai kadang itu informasi yang diterima oleh masyarakat sendiri bahwa ini adalah informasi yang tidak benar, kemudian sampai dia meningkat menjadi sesuatu yang ini sangat krusial atau Seolah-olah sangat ini ya. seolah-olah yang apa itu yang dianggap ini hal yang parah menurut kacamata pemerintah begitu, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Nah, Kurang lebih seperti itu iya. sehingga jadilah gaduh itu tadi. Iya, Nah, contoh-contoh misalkan ya, contoh katakan isu-isu politik misalkan ya, Nah, ini yang ada sebenarnya ini tidak masalah yang paling poin terkait dengan gesekan pencitraan nama seseorang, misalkan contoh ini ya, misalkan calon bupati misalkan, contoh calon bupati atau apa. Padahal dia tidak memiliki kasus yang signifikan, tapi karena ini informasi yang awalnya Awalnya. kecil, tidak seberapa Betul. besar, digoreng sampai nggak karu-karuan sehingga bisa menjatuhkan reputasi daripada calon kandidat itu sendiri. betul. Nah, ini contoh-contoh kecil aja. Sebenarnya banyak Banyak sekali banget ya. ya, banyak banget contoh-contoh yang kasus-kasus atau hoax yang timbul di masyarakat. Timbul di masyarakat Iya. Jawa Timur. Apalagi sekarang eranya media sosial, Pak. Ya. Betul, betul. Semuanya banyak. bisa goreng tuh. Bisa. Jadi Semuanya bisa kegiatan goreng. ini banyak, Mbak Ana, kalau kita apa ya, kita kategorikan hoax ini kan ada kaitannya karena yang pertama tadi kita sampaikan tentang rendahnya atau kualitas daripada pemahaman digitalisasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa informasi atau berita ini yang semula tidak benar atau kecil masalahnya, tapi ditingkatkan atau digoreng sampai itu menjadi masalah yang terlalu besar. Terlalu besar. Iya, Oke. itu, Kalau Pak. menurut Pak Sumarjono, Iya. tadi kan digitalisasi itu faktor utama rendahnya. Iya, iya, Nah, iya. kira-kira kenapa sih masyarakat itu kok ya mudah percaya banget dengan apa yang dilihat belum absah itu tadi ya? Oh, Kalau gitu, kata iya. Pak Sumarjono. Kembali lagi Mbak Ana. Kenapa ya tadi saya sampaikan Mbak Ana, kenapa sih masyarakat itu mudah sekali terpancing kan ya? Ya itu tadi Mbak, karena rendahnya ya SDM itu kan, karena rendahnya SDM masyarakat terkait dengan digitalisasi itu sendiri. Sehingga begitu pada saat ada literasi khusus atau ada narasi-narasi yang dianggap itu tidak penting, mereka telan begitu aja. Lah, karena rendahnya SDM sehingga pada saat mereka menerima informasi yang sekiranya kurang apa ya, dianggap ini kurang Belum valid lah itu belum ya. valid ya, Iya. dianggap belum valid itu sudah mulai diumbar atau diangkat ke dalam suatu literasi atau digitalisasi itu Digitalisasi sendiri. Sehingga sendiri. banyak yang membaca di situ akhirnya ditangkap dengan serius. Saya kira Betul. itu Mbak juga. Kira-kira nih Pak, kalau tadinya itu seperti itu, bisa dianggap nggak Pak bahwa hoax ini jadi gangguan demokrasi? Kalau hoaxnya, saya menyikapi begini. Kalau hoaxnya, ini sangat mengganggu demokrasi, sangat mengganggu kalau hoaxnya ya. Tetapi kalau ini benar-benar berita itu ada berita yang valid, ya, kan berubah. Yang ini awalnya bisa membahayakan demokrasi kalau itu hoax, tapi kalau ini ternyata ini adalah informasi yang valid, ini justru bisa membantu secara demokrasi, membantu Betul. untuk bisa apa ya, untuk secara demokrasi mereka akan membangun demokrasi itu sendiri. Saya kira gitu. Jadi tidak malah semua dijustifikasi bahwa hoax itu selalu jelek, itu tidak. Tapi kalau ada narasi yang bisa membangun, itu malah bisa menyemangatkan atau menghidupkan demokrasi itu sendiri. Saya kira itu mungkin. Kira-kira kalau dari Pak Sumarjono di Komisi A Pak ya? Iya. Di Komisi A melihat hoax ini kalau dari perspektif hukum itu gimana? Nah, jadi gini, kalau kita berbicara perspektif hukum, sebenarnya di negara kita sudah sudah ada aturan atau dibuat aturan terkait dengan pelanggaran IT atau digitalisasi itu sendiri. Dalam undang-undang itu kan sudah ada. Jadi bagi mereka yang menyebarkan informasi yang tidak benar kan gitu ya, kurang lebihnya seperti itu, tidak benar, itu akan mendapatkan sanksi pidana atau sanksi hukum yang sudah diterapkan dalam undang-undang. Jadi sebenarnya kita tidak khawatir. Nah, kembali lagi tingkat SDM daripada masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat ini minim sekali pengetahuan tentang digitalisasi, sehingga dia tidak paham, Mbak Ana.
Lah ini yang harus kita luruskan. Nah, caranya bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan masyarakat ini supaya tidak SDM-nya tidak terlalu minim terkait dengan digital kita, otomatis sering-seringlah pemerintah itu minimal memberikan pelatihan, memberikan wawasan. Terus kemudian dari sisi hukum, dari pihak-pihak kepolisian atau APH, aparat penegak hukum, memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Kurang lebihnya hal itu yang harus dicapai sebenarnya untuk meningkatkan SDM itu tadi. SDM kita Pak ya di Jawa Timur khususnya. Terutama, ya. Oh, oke. Tapi Pak, kalau tadi laporan gitu yang menerapkan sesuai hukum itu ada Pak ya? Digunakan undang-undangnya? Oh, banyak Pak. Jadi kalau di dalam hal-hal yang masyarakat kita ketahui ya, masyarakat yang sudah yang sudah menerima informasi itu tentunya kan ada batasan-batasan. Mereka akhirnya pada saat sudah mendapatkan sosialisasi, sudah menerima informasi hukum terkait dari pemerintah, sehingga mereka melangkahnya atau melakukan sesuatu itu sudah ingat, minimal dia mengingat tentang aturan-aturan hukum, sehingga dia tidak semena-mena atau tidak lagi istilahnya bahasa Jawa itu ngawur di dalam membuat terkait dengan narasi-narasi yang ada kaitannya dengan digitalisasi. Oke. Saya kira itu lah. Luar biasa sekali ya Pak Soemardjono kalau bicara tentang hoax, ternyata udah ada upaya loh. Dan di segmen berikutnya kita akan bahas terkait dengan dampak hoax lebih menyeluruh di Jawa Timur. Jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kalau tadi di segmen berikutnya kita ngobrolin tentang latar belakang hoax nih. Masih bareng dengan Pak Soemardjono. Selanjutnya kita cari tahu lebih dalam dampak hoax ini di Jawa Timur sebetulnya gimana sih? Nah, Pak izin, kalau dampak hoax sendiri yang paling nyata Pak di Jawa Timur saat ini tuh apa Pak? Hoax ya, sekarang gini Mbak Ana, kita lihat banyak sebenarnya dampak-dampak hoax yang kita terima atau masyarakat terima, sehingga terjadi perpecahan, sehingga terjadi permusuhan ya. Betul. Jadi intinya begini, bahwa hoax itu kan munculnya banyak ya. Betul. Ini terkait apa? Terkait dengan bidang kesehatan atau bidang politik atau bidang pertanian, macam-macam. Contoh kita ambil, katakan hoax terkait dengan bidang kesehatan, misal. Contoh kesehatan. Kita ambil simpel-simpel aja. Misalkan ada informasi bahwa rumah sakit A pelayanannya dianggap tidak maksimal, misalkan. Tapi kan masyarakat ini secara spesifik tidak tahu persis kan, apakah ini ternyata setelah ditelusuri mungkin yang membuat hoax itu ternyata orang-orang tidak tanggung jawab, sehingga masyarakat akhirnya menjadi tidak percaya pada rumah sakit tersebut, sehingga terjadi ada intimidasi, ada ancaman. Nah, ini kan munculnya dari hoax yang tidak jelas ini tadi. Lah, sebenarnya masyarakat itu kalau sudah dia itu SDM-nya bagus tentang digitalisasi, sehingga mereka menanyakan secara langsung dari pihak rumah sakit, apakah benar terjadi ini dan sebagainya, atau paling tidak diklarifikasi bahwa informasi yang terjadi di masyarakat apa benar. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau pemahaman masyarakat sendiri terkait dengan hoax ini sendiri itu tidak memiliki SDM yang bagus, dia menerimanya informasi itu juga tidak utuh, hanya sebagian, sehingga ini sebagai pemicu kemarahan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Nah, ini yang menjadi polemik nanti. Kemudian ada lagi yang isu bahwa dianggap pemerintah ini kurang baik, misalkan dalam pelayanan apa, ya itu kan harus dijelaskan dulu. Apakah benar? Kalau misalkan ada oknum dari pemerintah yang sekiranya kurang baik, ya kita klarifikasi dulu kita klarifikasi. Tapi kalau tidak benar, ini kan menjadi pemicu masyarakat banyak gitu loh, maksud saya. Jadi masyarakat banyak bahwasanya sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah. Gitu. Nah, ini yang jadi sumber hoax ini bisa sumber informasi tadi. Lebihnya begitu Mbak Ana. Betul. Itu akhirnya jadi pemicu akhirnya kepercayaan masyarakat itu ke pemerintah itu rendah sekali, bahkan bisa hilang. Gitu.
Itu betul. Kira-kira kalau data tentang penyebaran hoax itu memang dikantongi, Pak ya? Ada. Jadi begini. Gimana itu, Pak? Kebetulan kami sendiri sebagai Komisi A, ya, Komisi A ini kan yang berkolaborasi atau bermitra dengan APH, aparat penegak hukum. Kan gitu ya. Nah, semua aparat penegak hukum ini sudah mengantongi beberapa tingkat hoax itu sendiri setiap detik, setiap menit, ya itu selalu ada rate-nya, jadi ada kenaikan statistiknya. Oh, misalkan di bulan ini tingkat hoax-nya katakan sekian, yang ketidakbenaran, terus kemudian bulan depan sampai seterusnya. Lah, di sini akhirnya apa? Akhirnya pemerintah tahu, seperti kami Komisi A ini tahu, oh ternyata betapa rendahnya masyarakat kita itu yang memiliki atau mempunyai SDM ini sangat rendah. Nah, di situ sebagai tolak ukurnya. Jadi tingkat kenaikan hoax penerimaan hoax. Nah, ini sampai sejauh mana? Gitu. Kadang ada, Mbak, yang beritanya itu hoax tapi tidak mendapatkan respon masyarakat. Jadi hoax itu kan benar ini beritanya itu beritanya ini bohong misalkan. Tapi kan ada yang tidak mendapatkan respon dari masyarakat. Oh, sekedar berita kosong atau berita recehan dan sebagainya gitu. Nah, tapi ada yang kadang berita hoax tapi masyarakat itu respon. Goreng banget. Nah, ini yang membuat masalah ini kalau pas pada waktu responnya. Nah, tergantung dari orang atau oknum yang membuat berita hoax ini sendiri. Kalau dia tuh pintar buat hoax, itu bisa mempengaruhi daripada keberadaan masyarakat itu sendiri. Tapi kalau katakan berita atau yang pembuat berita hoax ini katakan dia hanya sekedar untuk mengisi kadang ada yang tidak direspon. Nah, di situ makanya di Jawa Timur itu kalau tadi yang disampaikan Mbak Ana, sampai sejauh mana sih tingkat anunya itu sebenarnya kalau kita komunikasi dengan APH, para penegak hukum ini, kalau berita hoaxnya sendiri itu semakin hari itu semakin meningkat beritanya. Saya berbicara beritanya. Berita hoax itu hampir setiap menit pasti ada berita hoax. Nah, kalau dilihat dari statistik ini hampir setiap hari mesti ada peningkatan. Nah, itu berita hoaxnya. Namun ada masyarakat yang merespon dan ada masyarakat yang tidak merespon. Angin lalu gitu ya, receh mungkin ya. Itu ini tergantung daripada suasana dari berita hoax itu sendiri. Berarti oknum-oknum itu ada yang buat pasti memang hoax itu ada segelintir atau beberapa kelompok atau segelintir orang itu memang dia ciptakan untuk membuat gaduh masyarakat. Tujuan hoax itu arahnya kan ke sana. Jadi begitu dia ciptakan bagaimana tingkat masyarakat supaya gaduh, supaya memecah belah, supaya macam-macam lah pokoknya. Jadi di sana tingkat anunya itu di sana tingkat kualitas atau bobot hoaxnya itu sendiri. Hoaxnya itu sendiri di sana. Kalau pihak nih Pak, pihak yang paling rentan lah. Rentan, dia gampang banget terseret atau terkena hoax. Nah, itu menurut Pak Sumarjono siapa, Pak? Rata-rata begini. Kalau kita berbicara objek atau orang, siapakah sebenarnya yang rentan mendapatkan hoax? Sebenarnya kalau berbicara rentan, semua pihak itu rentan. Semua pihak rentan. Meskipun mereka sudah memiliki SDM dan pendidikan tinggi pun, itu juga dia rentan. Sama saja. Tetapi kalau kita lihat spesifikasi yang paling rentan ini ya otomatis yang di tingkat-tingkat pendidikan yang mohon maaf yang tanda kutip yang masih rendah yang terutama di masyarakat di pedesaan. Nah, itu kan kalau ada informasi yang belum jelas dia kan sudah ruame koar-koar bahwasanya macam-macam lah di situ. Nah, itu kalau berbicara rentannya Mbak Ana ini hampir semuanya itu rentan. Bahkan di tingkat APH sendiri itu juga rentan. Rentan malah APH-nya. Gampang banget itu. Pinternya membuat berita hoax ini. Bahkan dari pihak APH atau pemerintah sendiri ini bisa Ini baru tahu saya. Berita hoax di situ tingkat anunya di situ. Ketidakbenaran ini kadang dari APH sendiri terpancing juga gitu kadang. Oke. Luar biasa, baru tahu Pak ini yang terkait dengan APH. Kalau selanjutnya menurut Pak Sumarjono ini kan Komisi A Pak ya? Dari Komisi A, kira-kira upaya atau mungkin gimana caranya Komisi A mengajak lembaga lain gitu Pak untuk turut ikut
menanggulangi hoax? Jadi begini, Komisi A ini kan mitra daripada APH. Ya, Komisi A Siap. itu mitra daripada APH. APH itu ada kepolisian, ada kejaksaan, Kejaksaan. semuanya lah. Nah, ini selalu berkoordinasi, selalu berkolaborasi untuk menentukan rencana-rencana kegiatan, istilahnya rencana kegiatan lanjutan, semacam publikasi terkait dengan sosialisasi, terkait dengan bahayanya hoax dan sebagainya. Itu kita selalu mengadakan kolaborasi dengan APH. Jadi kita yang namanya Komisi A atau DPR itu kan punya kegiatan sosialisasi dalam setiap bulannya itu ada kegiatan sosialisasi. Nah, sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat itu pemahaman ya, terutama pemahaman terkait dengan berita hoax atau pemahaman terkait dengan narkoba atau terkait dengan apapun. Nah, di sana kita melakukan kegiatan yang sifatnya bisa memahamkan pada masyarakat. Edukasi. Jadi, edukasi bahasanya gitu, edukasi. Jadi kita sudah tidak ragu sebenarnya kalau posisi kami di legislatif dengan pemerintah ini selalu memberikan pelatihan-pelatihan, selalu memberikan wawasan atau selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di sini kami kira upaya-upaya yang kami lakukan selaku legislatif, kemudian berkolaborasi dengan eksekutif untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan terutama di bidang pengetahuan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini satu sebelum ganti segmen, Pak. Ya. Kira-kira tadi kan mesti kalau ada hoax ada korban. Nah, gimana caranya melindungi korban hoax itu, Pak? Yang mungkin kita juga perlu tahu. Tentunya begini. Kalau melindungi korban terutama garis besarnya, kita ingat bahwa kita itu sudah memiliki undang-undang IT, undang-undang. Nah, di dalam undang-undang sudah dijelaskan bagi mereka yang telah memberikan informasi atau menyebarkan informasi informasi yang tidak benar, informasi palsu bahasanya gitu ya. Ini tentunya sudah ada aturan yang mengikat di situ. Nah, tentunya bagi mereka yang dirugikan, baik itu secara material maupun imaterial dari berita hoax ini, tentunya mereka bisa melaporkan pada yang berwajib. Ya, yang merasa dirugikan dan sebagainya, itu bisa nanti ditindaklanjuti oleh APH. Saya kira itu. Jadi fungsi kami sebagai Komisi A ini juga selalu kontrol dengan masyarakat dan APH itu tujuannya di situ, memahamkan. Ya. Tadi kan kembali lagi pada waktu kita mengadakan sosialisasi, tadi kan kita sampaikan bahwa caranya seperti ini. Kalau kamu dikorbankan terhadap berita hoax harus begini dan sebagainya. Itu selalu kita berikan pada sosialisasi. Oke, luar biasa. Akhirnya kita jadi tahu ya, Empower semuanya. Di segmen berikutnya kita akan ngobrolin tentang strategi dan sebetulnya harapan di Jawa Timur tentang berita hoax ini. Jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Masih di episode kali ini, masih lanjut tentang hoax ya, Empower semuanya. Empower semuanya kaitannya dengan hoax izin. Kita masih sama Pak Sumarjono, Bapak izin. Kalau tadi kita udah tahu upaya-upaya langkah-langkah yang juga digalakan dari Komisi A, selanjutnya nih Pak, kalau langkah dari DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melawan hoax itu bagaimana Pak strateginya? Jadi begini Pak. Posisi kami kan di legislatif. Siap. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa legislatif ini selalu berkoordinasi dengan APH atau mitranya, kan gitu ya. Lah, kebetulan mitra daripada Komisi A ini sudah jelas di APH. Lah, maka tugas kami sebagai legislatif atau di APH atau di eksekutif ini juga tidak bosan-bosannya atau tidak henti-hentinya selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak hal yang kita berikan sosialisasi ya, stakeholder-nya atau katakan pesertanya. Ya. Ini bisa juga dari siswa, ya. Bisa juga dari mahasiswa, juga bisa dari perangkat desa atau perangkat kelurahan. Ada lagi dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita selalu menjadi
begitu kita undang audiennya itu dari tokoh masyarakat misalkan, ya kita undang yang kita kehendaki, katakan kita mengumpulkan atau kita akan memberikan sosialisasi pada 150 orang. Banyak, Pak. Dari unsur apa? Nah, unsurnya kan kita lihat. Misalkan tahap pertama, unsur yang paling kita berikan terkait dengan berita hoax, terutama ini ada di adik-adik mahasiswa misalkan. Kita undang, nanti adik-adik mahasiswa kita beri pengarahan, dan sebagainya. Kemudian terus kita undang lagi besoknya atau besok lusa siapa? Oh, tokoh-tokoh masyarakat kita undang dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sasaran kita. Terus kemudian biasanya ditanyakan, loh, Pak, kalau kita mengumpulkan orang itu anggarannya bagaimana? Biasanya kan gitu. Itu enggak usah khawatir. Jadi APBD Jawa Timur yang kurang lebih sekitar hampir berapa ini pendapatan APBD ini kan sekitar hampir 130 maaf bukan kita 31 ya, 31 triliun. Nah, ini paling tidak bagian anggaran itu bisa kita manfaatkan untuk sosialisasi. Nah, jadi kalau berbicara anggaran sudah tidak perlu diragukan lagi, karena kan Jawa Timur ini selain kita memiliki pendapatan juga bisa bermitra dengan CSR dari suatu perusahaan atau apa, itu bisa kita manfaatkan untuk sosialisasi di bidang apa tadi terutama di digitalisasi. Mengedukasi soal contohnya kapan hari itu Mbak Ana. Jadi kita baru saja satu mingguan yang lalu kita mengumpulkan dengan Kominfo. Dengan Kominfo ini kan juga dengan tema pada waktu itu adalah peningkatan pemahaman terhadap kaum milenial terhadap digitalisasi. Itu kan kita mengumpulkan sekitar 150 orang di dinas Kominfo kota Probolinggo. Ya kita sampaikan itu contoh-contoh kecil sehingga kita banyak kegiatan-kegiatan yang memang fungsinya untuk bisa memahamkan masyarakat terkait dengan hoax tadi. Ya, justru peraturannya itu sudah ada, Pak ya? Perdanya itu sudah ada. Oh, sudah, Mbak. Sudah. Tapi kiranya gimana perda ini bisa lebih kuat, Pak, untuk menangkal hoax-hoax itu tadi? Iya, jadi gini, kalau kita melihat dari payung hukum ya, jadi itu kan ada bahwa untuk mengatur sanksi administrasi terhadap pengguna hoax dan sebagainya itu harus diterapkan. Jadi kalau Mbak Ana menyampaikan bagaimana sih sebenarnya menangkal hoax. Makanya menangkal hoax itu sebenarnya mudah sekali. Kalau masyarakat itu SDM-nya bagus, dari itu tadi, dari kita beri sosialisasi, kita beri pemahaman, baru kita berikan pengetahuan terkait dengan bahayanya hoax dan sebagainya. Insya Allah ini masyarakat sudah lambat laun, mereka sudah paham. Oh, bagaimana sih caranya katakan untuk menangkal hoax dan sebagainya. Masyarakat akhirnya paham tuh. Makanya kekuatannya ini adalah di peran serta pemerintah kepada masyarakat. Dan juga masyarakatnya. Iya, ke masyarakatnya itu aja. Jadi peran serta katakan legislatif, eksekutif, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan hoax itu sendiri. Kalau ini selalu kita berikan, insya Allah ini lambat laun masyarakat sudah pintar untuk menangkal hoax dan sebagainya, sudah tahu. Lambat laun saya yakin seperti itu. Yakin sih Pak, kalau semakin banyak yang tahu dan paham, programnya sebenarnya sudah jalan Pak ya? Sudah lama Mbak. Banyak Pak yang harus disentuh, yang harus tersosialisasi, ini banyak Pak. Kalau strategi nih Pak, kita ngomongin strategi yang cepat lah mungkin, yang tercepat buat menangkal hoax yang lagi viral itu gimana Pak? Jadi gini, tadi awal sudah kami sampaikan Mbak. Begitu ada informasi hoax, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengklarifikasi. Tadi kan sudah saya sampaikan, mengklarifikasi. Contoh misalkan, tadi berita terkait dengan rumah sakit A misalkan. Nah, benar nggak rumah sakit A ini apa yang diinformasikan terhadap berita hoax tadi itu bagaimana tingkatannya? Masyarakat segera telepon atau minimal mendatangi apakah benar ini. Tapi kalau nggak benar ya sudah. Cuman pertanyaannya begini, apakah sekian banyak rumah sakit ini banyak masyarakat itu datang ke rumah sakit? Kan nggak mungkin. Banyak semua kan nggak mungkin. Ini yang paling rawan. Maka jalur
alternatif Betul. yang paling kita dulukan ini ya termasuk publik kita apa itu namanya, kita mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi itu Oh. tadi kembali lagi. Jadi pemerintah yang paling cepat untuk menangkal hoak itu ya harus pemerintah sendiri terlibat di dalam sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang paling poinnya di sana. Paling utama lah ya, Iya. paling utama. Kalau kira-kira teknologi nih Pak, Iya. hoax itu kan mungkin sering munculnya ya karena teknologi itu sendiri. Iya, Tapi betul. kalau kita balikan, gimana Iya. sih teknologi itu justru malah bisa mendukung kita buat menangkal hoax? Teknologi itu teknologi itu kan suatu sistem ya. Jadi yang memang dia dipakai untuk melihat atau ngecek bahwa itu Betul. benar atau tidaknya. Oke. Ini kan suatu sistem ya. Jadi memang kami sendiri sampai saat ini kan mau melangkah ke sana sebenarnya. Kita pemerintah di Provinsi Jawa Timur, kami berharap sebagai Komisi A ini kita sudah selalu memberikan informasi ini kepada APH, terutama di APH ini, apakah bisa suatu alat atau katakan teknologi khusus yang ini kalau memang ada berita hoax ini selalu harus dipangkas atau dimatikan atau diapakan, nah intinya kan gitulah. Iya. Kita sudah berkoordinasi sebenarnya hal itu. Cuman begini, berita ini awalnya Mbak, kalau kita melihat historis berita ini kan, kalau berita ini benar setelah hasil klarifikasi tadi, nah itu kan segera dilaporkan, disampaikan ke pihak kepolisian. Kalau ini memang benar hoax, sebenarnya dari APH sendiri itu sudah menjamin. Kalau memang ini hoax ini bisa diputus, atau kalau ada yang pihak dirugikan itu bisa melapor. Sehingga ini bisa mencari sumber daripada hoax itu tadi gitu loh. Lah, kan APH itu tidak mungkin berita itu langsung, misalkan berita langsung diputus, belum tentu. Kalau tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Ini dianggap ini receh gitu ya, yang tadi ya. Harus angin lalu gitu. Tapi kalau begitu ini dianggap bahwa ini membahayakan masyarakat dan ada pihak yang dirugikan, maka itu ambil sikap seperti itu. Nah, maka harapan kami bahwa masyarakat itu cerdas digitalisasi, kembali lagi ke sana gitu. Segera lapor kalau mereka merasa dirugikan, dari lapor kepada APH bagaimana untuk menentukan langkah-langkah lanjutan. Langkah-langkah lanjutannya. Berarti Pak, kalau indikator kita ini sukses melawan hoax, kalau menurut Pak Sumarjono itu apa Pak indikatornya? Bahwa yang pertama mereka SDM-nya bagus dalam digitalisasi. Itu yang pertama. Pertama ya. Ya, Pak. Kembali lagi pada SDM gitu. Kemudian yang kedua adalah cepatnya atau tanggapnya terhadap berita hoax sehingga segera mereka lapor kepada yang berwajib. Kalau mereka hanya tahu kalau itu hoax, dia diam saja. Ini kan enggak balance, artinya dianggap ini tidak memiliki indikator, kan gitu. Padahal dia tahu kalau ini indikator, makanya mereka segera lapor kepada yang berwajib. Pada yang ketiga, mereka tentunya segera untuk mengklarifikasi apa yang muncul dari hoax itu. Jadi dia segera mengklarifikasi. Segera itu ya poinnya. Sehingga dia tahu kedewasaan daripada menerima berita hoax itu tadi ya. Itu menerima berita hoax itu sejauh mana mereka itu tanggap terhadap penyelesaian kasus hoax itu tadi. Betul, sama aja ya Pak, kalau misal dapat berita, tahu caranya gimana tapi diam aja, berarti belum dikatakan sukses indikatornya. Belum sukses. Oke. Ya, mereka tahu itu hoax terus diam saja. Ini kan artinya tidak salah satu indikator kan gitu ya. Tercapai. Oke. Luar biasa loh Empower. Dan ini mungkin yang terakhir Pak Sumarjono, bisa diberikan pesan untuk para pendengar semuanya terkait dengan hoax itu sendiri. Jadi begini, kami ini selaku Komisi A atau kami ini selaku anggota Komisi A, sehingga tentunya bersama APH ini kan segera untuk melawan hoax ini adalah bagaimana mengkolaborasi antara eksekutif, legislatif, segera untuk percepatan untuk terutama memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan cara menanggulangi hoax, cara menghadapi hoax itu sendiri, sehingga kita tidak henti-hentinya untuk menganggarkan kegiatan ini terutama kepada eksekutif dengan pemerintah ini, bahwasanya
mari kita galakkan secara percepatan karena di eranya sudah era digitalisasi, juga kita memberikan pemahaman terkait dengan berita hoax pada masyarakat. Saya kira itu supaya nanti intinya bahwa program pemerintah seperti Gubernur Jawa Timur menjadi Jawa Timur kuat ini segera terwujudkan. Oke, luar biasa empower semuanya. Jadi empower yang disampaikan Pak Sumarjono tadi betul sekali. Nggak bisa loh kalau upayanya dari pemerintah aja. Masyarakat juga nggak boleh apatis, Pak ya? Iya. Masyarakat nggak boleh apatis supaya program ini sama-sama nyampe ke kamu dan agar hoax ini bisa kita tanggulangi bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya Pak Sumarjono di podcast kali ini, podcast Suara Rakyat. Dan Empower, jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kamu, subscribe juga channel ini agar apa toh kamu nggak ketinggalan video-video podcast kita berikutnya. Terima kasih, Ana Kansa pamit undur diri, Pak Sumarjono juga pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.